Kita ke informasi lain, pemirsa. Badan Narkotika Nasional masih memeriksa Kasat Narkoba Polres Belawan AKP Ikhwan Lubis yang ditangkap atas dugaan menerima uang dari bandar narkoba. Sementara hasil tes urin terhadap Ikhwan menunjukkan negatif. Kepala Bagian Humas BNN Selamat Pribadi mengatakan Ikhwan masih menjalani pemeriksaan intensif di BNN. Ikhwan dijerat pasal tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Selamat juga mengatakan pihaknya tengah mendalami kemungkinan ada tersangka lain. Hingga saat ini BNN telah menetapkan 4 tersangka termasuk Ikhwan. Ikhwan diduga menerima uang sebesar 2,3 miliar rupiah dari bandar narkoba Togiman alias Toge yang kini mendekam di Lapas Lubuk Pakam atas kasus narkoba. Selain 2,3 miliar, di rekening Ikhwan juga ditemukan uang 8 miliar rupiah. Uang itu diduga untuk membebaskan bandar narkoba dari jeratan hukum. Perkembangannya sampai saat ini masih dalam proses. Kalau dengan TPPU tentu akan dilakukan pemeriksaan baik yang aktif maupun yang pasif. Yang aktif adalah ketika IL mengirim siapa. Yang pasif adalah ketika IL menerima dari siapa. Itu. Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan AKP Ikhwan Lubis dikenal memiliki harta kekayaan cukup fantastis. Selain rumah mewah, Ikhwan juga memiliki sejumlah mobil yang digunakan secara bergantian. Penangkapan Ikhwan Lubis sempat menyita perhatian publik dan menimbulkan sebuah pertanyaan seberapa besar sebenarnya aset yang dimiliki oleh Ikhwan Lubis. Diketahui sempat melakukan beberapa transaksi dengan bandar narkoba dan juga sempat ditemukan uang senilai 2,3 miliar rupiah di kediamannya ini. Pagar dan pintu rumah Ikhwan Lubis di Jalan Tuasan nomor 71D, Medan Tembung tertutup rapat. Tidak terlihat adanya aktivitas di rumah dengan 2 lantai ini. Usaha papan bunga yang dikelola oleh istri Ikhwan di rumahnya juga sepi sejak beberapa pekan terakhir. Namun tak lama berselang terlihat istri Ikhwan keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor. Menurut para tetangga, Ikhwan tinggal di rumahnya bersama istri dan 3 orang anak. Selain rumah mewah, Ikhwan juga diketahui memiliki sejumlah mobil seperti Honda CR-V, 2 unit Honda Jazz, Nissan Juke, Toyota Fortuner, dan Innova. Namun tak satu pun mobil tersebut terparkir di halaman rumahnya. Tidak ada pula yang dapat memberikan keterangan di mana ke-6 mobilnya disimpan. Berdasarkan penelusuran kami, rumah Ikhwan saat ini juga tengah diperluas. Pada bagian belakang rumah berdiri bangunan 2 lantai di tanah seluas 120 meter persegi. Hingga kini BNN terus menelusuri harta kekayaan Ikhwan Lubis lainnya serta asal-usulnya. Meskipun sejumlah petinggi Polri telah mengecam perbuatan Ikhwan, namun atasannya langsung Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Edi Suwandono justru menyebut Ikhwan berprestasi sebagai kasat narkoba. Selama di sini hasil pantauan kita bahwa banyak prestasi-prestasi yang didapat selama kepemimpinannya. Buktinya bahwa selama dia menjabat kurang lebih 312 kasus yang bisa terungkap. Kemudian selama operasi bersinar pun juga kita di Polda Sumut nomor 2 di bawahnya Polresta dengan pengungkapan 92 kasus. Begitu juga kampanye narkoba, kita kurang lebih hampir 9.009 kampanye. Jadi kita pun juga melihat kasusnya saudara Ikhwan ini, kita terkaget-kaget. Apalagi kasus itu terjadi bukan di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Karir kepolisian Ikhwan Lubis memang tergolong bagus. Lulusan sekolah Bintara ini menjadi kasat narkoba di Polres Belawan sejak 27 Maret 2015. Dan sebelumnya menjabat Kanit Intelkam Polsek Belawan pada tahun 2014. BNN telah menetapkan Ikhwan Lubis sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Kasusnya bermula saat pekan lalu Ikhwan tertangkap tangan menerima uang 2,3 miliar rupiah dari seorang kerabat bandar narkoba Tony alias Toge. Uang ini diduga suap untuk sang bandar dari jeratan hukum. BNN kemudian menelusuri rekening bank perwira polisi itu dan menemukan total 8 miliar rupiah di rekening pribadinya. BNN mencurigai uang dan harta AKP Ikhwan Lubis terkait dengan bisnis haram narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Metro TV.